selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Gimana sekolahnya? Lause dengar lagi pada mau PAS ya? Atau sudah selesai PAS? Lause terus berdoa buat kalian. Semoga kalian boleh menyelesaikan PAS kalian dengan baik, menyelesaikan semesternya dengan baik. So kalian tetap semangat ya sekolahnya. Nah, Lause mau tanya lagi nih. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 6 ya? Terus kita sudah masuk bulan apa sih? Desember. Iya benar sekali. Kita hari ini sudah masuk ke bulan Desember. Nah, biasanya Desember itu identik dengan apa sih? Libur sekolah. Iya sih bener gitu ya. Nanti sebentar lagi pasti kalian akan menikmati libur sekolah. Wah seneng ya kalian ya kalau udah mulai libur sekolah. Tapi bukan hanya itu. Coba langsung tanya lagi ya. Desember itu biasanya identik dengan apa? Natal, benar sekali. Nanti kita juga akan ada acara Natal bersama, sekolah minggu, Gapemri dan Bogor Baru tanggal 19 ya, jangan lupa. Nah, biasanya kalau Natal itu ya identik dengan apa? Pohon Natal. Ayo siapa nih yang di rumah sudah mulai pasang pohon Natal? Wah, seneng ya. Bisa hias-hias pohon Natal lagi gitu ya. Atau siapa yang di rumahnya mamanya sudah mulai bikin-bikin kue gitu ya, atau sudah mulai pesen kue. Wah, Natal tuh memang selalu identik dengan kue di rumah ya, kue-kue kering. Wah, senang sekali memang ya kalau kita sudah masuk ke bulan Desember, terus kita sudah mulai merasakan suasana Natal. Nah, adik-adik semua, Lause juga terus dorong yuk kita persiapkan hati kita untuk boleh nantinya kita boleh mengikuti acara Natal dengan baik ya. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Nah, karena hari ini sudah masuk ke bulan Desember, kita sudah mau dekat Natal, Lause mau ajak kita nyanyi lagu-lagu Natal. Nah, hari ini kita akan bersama nyanyi lagu Natal sebelum nanti kita juga akan dengar cerita firman Tuhan yang tentunya berkaitan dengan Natal. Ya, kita akan bersama memuji Tuhan. Gita Sorga Bergema, lalu Hai Mari Berhimpun. Nyanyi semuanya ya adik-adik ya. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Nah, sekarang langsung saja kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan masih kasih kami kesehatan. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami sepanjang 1 minggu sekolah kami. Dan sekarang kami akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mendengar dengan baik cerita firman Tuhan, mengerti dengan baik, melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami rindu ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang langsung mau cerita nih anak-anak semua ya. Jadi suatu kali di sebuah desa, di sebuah rumah yang kecil sekali hidup 3 orang. Jadi ada papa, ada mama, dan ada seorang anak laki-laki namanya Richard. Gitu ya. Jadi si Richard ini tinggal bertiga dan papanya itu bekerja di kebun. Mamanya itu tidak bekerja. Nah, tapi sedihnya suatu kali papanya si Richard ini meninggal dunia, anak-anak semua. Richard sekarang hanya tinggal sama mamanya. Nah, karena nggak ada lagi papahnya dan nggak ada lagi yang bekerja untuk mereka, akhirnya sang mama pun harus bekerja. Nah, sang mama itu akhirnya pergi mencari kayu untuk dijual supaya mereka bisa makan. Ya, Richard pun kalau sekolah tidak pakai sepatu, ya, boro-boro beli sepatu baru. Jadi setiap pergi ke sekolah, Richard itu telanjang kaki, gitu ya. Jadi tidak pakai sepatu, nyeker gitu ya. Jadi tidak memakai sepatu, tapi Richard tetap happy. Setiap pulang sekolah, Richard bantu mamanya untuk cari kayu dan dijual. Nah, suatu kali Richard tuh bilang ke mamanya gini, "Mah, Richard pengen ke kota nih. Richard mau lihat seperti apa sih kota itu." Richard tuh begitu penasaran, ada apa sih di kota gitu ya. Kalau karena mereka tinggal di desa gitu, mereka nggak pernah ke kota gitu. Jadi Richard penasaran. Mamanya bilang, jangan, nanti kamu hilang, kamu kan masih kecil gitu ya. Kamu masih kecil, ngapain kamu ke kota? Enggak. Tenang aja. Nanti Richard bareng sama tetangga-tetangga yang juga mau pergi ke kota untuk berjualan. Jadi Richard akan bareng mereka, jadi Richard nggak akan hilang. Jangan. Udah, mama tenang aja. Richard ingin sekali lihat kota itu seperti apa. Akhirnya, ya mau nggak mau sang mama itu memberikan izin untuk si Richard pergi ke kota. Nah, akhirnya Richard pun pergi ke kota gitu ya. Nah, Richard berjalan bersama dengan tetangga-tetangganya yang juga ke kota pada saat itu. Tetapi saking ramainya, akhirnya Richard terpisah dari mereka. Wah, tapi Richard nggak takut nih. Richard jalan. Wah, ternyata kota ramai ya. Ramai orang. Terus Richard jalan ya, dari satu toko ke toko lain. Wih, bagus ya. Richard tuh senang sekali melihatnya, gitu ya. Setiap toko itu, Richard melihat satu hal yang sama. Ada pohon yang dihias. Richard tuh senang sekali. Richard gak pernah lihat pohon yang begitu cantik dihias. Wah, Richard senang sekali ketika Richard menyusuri toko demi toko. Hampir semua toko itu ada tuh pohon yang dihias itu. Wah, Richard gak tahu kalau itu sebenarnya pohon Natal. Tapi Richard senang melihatnya. Nah, akhirnya Richard jalan terus sampai suatu kali di sebuah bangunan, di sebuah gedung, Richard dengar, ada apa ya? Kok kayaknya ada suara-suara yang indah sekali. Ada suara-suara yang bunyi seperti ini. Malam kudus, sunyi
bunyi senyap. Mereka ngapain ya? Mereka nyanyi. Wah, suaranya bagus sekali. Mereka nyanyi untuk apa ya? Ternyata di dalam gedung itu banyak anak-anak sedang latihan untuk Natal gereja mereka. Wah, Richard begitu penasaran. Wah, bagus ya suara mereka. Akhirnya Richard pun melanjutkan perjalanannya. Dia kembali berjalan tanpa sadar bahwa dia sudah berjalan sekian jauh menyusuri kota itu, gitu ya. Nah, sedangkan di desa sang mama begitu khawatir, aduh Richard kemana ya? Akhirnya keesokan paginya sang mama itu memutuskan untuk pergi ke kota menjemput Richard, gitu ya. Nah, suatu kali ketika mamanya sampai di kota, mamanya melihat, hah, itu Richard, iya benar itu Richard. Wah, ketika mamanya melihat bahwa ada seorang anak laki-laki berjalan gitu ya. Richard. Tapi Richard nggak dengar. Akhirnya mamanya itu berlari untuk menghampiri Richard, gitu ya. Ketika Richard melihat, mama, gitu ya. Akhirnya mamanya memeluk Richard. Mama, maaf ya, gitu. Richard gak bisa pulang. Richard tersesat. Richard berpisah dari rombongan tetangga-tetangga. Akhirnya Richard gak bisa pulang. Maaf ya, Ma. Ya sudah, ayo sekarang kita pulang, gitu ya. Nah, sambil mereka berjalan, gitu ya, untuk kembali pulang ke desanya, Richard cerita, Mama, Richard mau cerita nih ya. Kemarin waktu Richard itu sampai di kota, wah, Richard melihat kota itu begitu bagus dekorasinya, Ma. Toko-toko itu pasang pohon yang begitu cantik lalu dihias. Terus Richard juga dengar nih ya, Ma ya, di gedung itu, di sebuah gedung nih ya, ada yang lagi latihan nyanyi, begitu bagus suaranya. Terus akhirnya mamanya itu bilang, iya, karena bulan Desember itu biasanya orang Kristen merayakan Natal. Oh, Natal. Iya, Natal, ya. Mamanya bilang, iya, Natal. Terus Richard bertanya, Natal itu hanya untuk orang kaya ya? Hanya untuk orang di kota ya? Kok desa kita begitu sepi ya? Akhirnya mamanya bilang, iya, Natal itu cuma buat orang kaya. Kita kan hidup di desa. Kita nggak bisa merayakan Natal. Oh begitu. Mama, tapi aku mau lihat nih. Di gedung ada apa? Besok kita ke kota lagi ya, gitu ya. Akhirnya mamanya bilang, ya sudah, besok mama antar dan kita ke kota lagi untuk melihat ada apa di gedung itu ya. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang, lalu mamanya kembali mencari kayu untuk dijual, dan besoknya, keesokan harinya mereka pun akhirnya pergi ke kota. Nah, keesokan harinya tepat tanggal 25 Desember. Wah, hari Natal. Richard dan mamanya sampai di kota, dan akhirnya mereka sampai di sebuah gedung yang kemarin Richard itu dengar kayaknya ada sesuatu. Ada banyak orang yang sedang latihan nyanyi, gitu ya. Wah, di gedung itu pada saat Richard sampai ke kota, Richard melihat begitu ramai orang masuk ke dalam gedung itu. Wah, tapi mamanya dan Richard tidak berani masuk. Kenapa? Karena yang masuk ke gedung gereja itu, ke dalam gedung itu keren-keren, bajunya bagus-bagus. Richard dan mamanya akhirnya nggak berani masuk. Mereka cuma sembunyi mengintip dari balik pohon di depan gedung itu. Akhirnya dari belakang si Richard ada yang menepuk pundaknya. Richard kaget. Terus ada seorang ibu. Ternyata seorang ibu ini adalah guru sekolah minggu. Nah, ibu ini bertanya,
"Nak, kenapa kamu dan mamamu hanya berdiri di luar seperti ini? Ayo masuk." Enggak, kami di sini aja," gitu ya. Richard mengatakan, enggak, kami di sini aja. "Kenapa?" gitu ya. Guru sekolah minggu itu pun bertanya, "Kenapa? Ayo masuk." "Gak apa-apa, kita masuk sama-sama ya ke dalam gedung itu." Enggak, kami di sini aja." Nah, akhirnya Richard pun mengatakan, "Kata mama, kan hari ini di dalam gedung itu sedang merayakan acara Natal. Acara Natal kan hanya untuk orang-orang di kota, hanya untuk orang-orang yang kaya, hanya untuk orang-orang yang punya uang, hanya untuk orang-orang yang bisa beli baju bagus. Kami nggak bisa masuk. Kami ini bukan orang kaya." Nah, akhirnya guru sekolah minggu itu pun mengajak Richard dan mamanya untuk duduk, mencari tempat duduk di luar gedung gereja. Lalu guru sekolah minggu itu pun menjelaskan sesuatu. Dia bercerita akhirnya kepada Richard ya. Kita dengerin ya ceritanya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Nah, guru sekolah minggu itu sudah bercerita kepada Richard apa itu Natal. Lalu saya ulang ya, Natal berarti apa? Kelahiran Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, jadi guru sekolah minggu itu pun mengatakan kepada Richard, makanya ketika Natal adalah kelahiran Kristus ke dunia, maka Natal bukan hanya untuk mereka yang kaya, bukan hanya untuk mereka yang bisa beli baju baru, bukan. Kristus lahir buat siapa? Buat semua. Jadi Richard nggak usah minder, ya, nggak usah malu, gitu ya, karena Kristus lahir juga buat Richard. Akhirnya Richard mengerti. Dan anak-anak semua, Kristus juga lahir buat anak-anak semua, buat Lause. Kristus lahir buat kita semua. Ya, buat Richard yang tadi mungkin hanya tinggal di desa dan rumah yang kecil, dan buat kita semua hari ini. Tetapi kuncinya apa? Ketika kita tahu Natal ada kelahiran Kristus ke dunia, kuncinya adalah kita juga mau menerima Yesus, mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi juru selamat kita, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita yang hidup. Nah, siapa di antara anak-anak di rumah, ayo, saya mau tanya, siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan? Siapa yang sudah sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan, menerima Tuhan dalam hati anak-anak semuanya? Siapa yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi anak-anak yang hidup? Nah, lalu saya mau ajak kita semua untuk menghafal satu ayat hafalan. Ya, kita buka ya. Kita buka dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu hari ini mau mengajak anak-anak semua untuk sungguh-sungguh terima Tuhan. Sungguh-sungguh menerima Tuhan, masuk ke dalam hati anak-anak semua, menjadi juru selamat pribadi anak-anak semua. Kita mau berdoa ya, biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghayati Natal tahun ini, ya, bukan hanya sebagai satu acara tahunan, wah kita Natal lagi gitu ya, bukan. Tapi apa? Sungguh-sungguh melihat bahwa Natal berarti Kristus lahir ke dunia. Berarti saya juga harus menerima Yesus dalam hati saya, menjadi juru selamat saya. Ya, Lause ingin berdoa, anak-anak ikutin Lause berdoa. Ya, kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Lause mau ajak kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Semua ikutin Lause berdoa sungguh-sungguh. Tidak ada yang mengobrol lagi, tidak ada yang berisik lagi. Mari sungguh-sungguh kita berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Tuhan sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan saya yang berdosa. Hari ini ya Tuhan, saya juga mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi juru selamat saya yang hidup. Saya mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh punya hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah lahir untuk saya. Masuk dan tinggallah di dalam hati saya ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah ini boleh mempersiapkan kita lebih lagi dalam kita nantinya akan menyambut hari Natal. Ingat, Natal adalah kelahiran Kristus ke dunia. Mari kita juga mengizinkan Tuhan, gitu ya, masuk ke dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, menjadi juru selamat kita, ya. Terakhir langsung mau kasih pengumuman buat anak-anak semuanya, kalau kita akan merayakan Natal sekolah minggu kita di tanggal 19 Desember jam 4 sore lewat Zoom, ya. Jadi jangan lupa ingetin papa mama dan dress code kita di tanggal 19 itu adalah merah atau hijau. Ini kayak baju lau saya merah ya. Jadi merah atau hijau gitu ya. Jadi yang identik dengan Natal gitu ya, warna merah atau hijau ya. Jadi jangan lupa semuanya kita ikut acara Natal tanggal 19 Desember jam 4 sore lewat Zoom. Jadi kalau adik-adik lihat di posternya itu sudah ada meeting ID-nya gitu ya, dan passwordnya, dan nanti juga di-sharekan linknya gitu. Jadi kita mau bersama merayakan Natal, boleh ajak saudara kita, boleh ajak teman kita untuk sama-sama merayakan Natal sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, bye-bye.